Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna dan yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Di antaranya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di salah satu di antara majelis-majelis ilmu. Dan semoga kehadiran kita di majelis-majelis ilmu itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pemberat ya mizan timbangan kebaikan nanti ketika kita di hadapan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kehadiran kita di majelis-majelis ilmu, semangat kita di dalam menuntut ilmu itu merupakan tanda kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia sebagai seorang yang faqih, seorang yang faham dalam urusan agamanya. Dan tidak mungkin faham urusan agama melainkan harus dengan ta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Maka belajar menuntut ilmu syar'i, at-tafaqquh fid din, mencari pemahaman urusan agama itu merupakan suatu tanda seorang hamba itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang demikian itu. Amin. Ikhwani fid din rahmani wa rahmakumullah. Dalam pembahasan yang sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan yang pertama terkait masalah istiqbalul Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, di mana pada pembahasan yang pertama kita membahas tentang hukumnya, ya, bahwasanya menghadap ke Ka'bah ketika sholat itu merupakan syaratnya sholat, ya, merupakan salah satu di antara syarat-syarat sahnya sholat. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga Al-Ijma', kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Kemudian pembahasan yang kedua ada pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di sebagian di antara pembahasan terkait pengecualian yang pertama, yakni dikecualikan dalam artian gugur kewajiban untuk menghadap kiblat, yakni untuk suatu sholat yang terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, sholatnya sholat sunnah. Kemudian syarat yang kedua, dalam kondisi sedang safar. Dan syarat yang ketiga, dalam posisi naik kendaraan. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka gugur kewajiban untuk menghadap ke kiblat. Jadi dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Dan dalam pembahasan yang kedua tersebut kita sampai kepada masalah yang keempat. Insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan ke masalah yang kelima dan seterusnya.
dengan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada halaman yang ke-93, yakni pada paragraf yang terakhir. Halaman 93, paragraf yang terakhir. Ini masih terkait tentang dikecualikannya sholat sunnah, ya, dikecualikannya sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan. Itu diperbolehkan sholat sunnah itu tanpa menghadap ke kiblat. Maka di sini dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Kita baca dulu hadisnya. Beliau menyebutkan wa kana ahyanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan terkadang. Ini poin yang penting. Ahyanan terkadang berarti tidak senantiasa seperti itu. Kadang-kadang ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang idza arada an yatatawwa'a, jika beliau ingin untuk sholat sunnah ala naqatihi, di atas untanya yang menjadi tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam, istaqbala bihal qiblata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan untanya itu al-qiblata, ke arah kiblat. Ini beliau lakukan di awal sholat sunnah tersebut. Jadi sholat sunnah ketika naik kendaraan pada posisi safar. Kadang-kadang Rasulullah SAW memulai di awal itu dengan menghadapkan untanya atau kendaraannya itu ke arah kiblat. Beliau di atas unta mengendarainya. Fakabbara, lalu beliau mengucapkan takbiratul ihram. Tsumma shalla, setelah itu beliau melaksanakan salat sunnah tadi, haitsu wajjahu rikabuhu, ke arah manapun kendaraannya itu membawa atau mengarahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hadis-hadis yang sebelumnya seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya yang semuanya sahih, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan tanpa memulai dengan mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat di awal sholat sunnah tersebut. Itu hadis-hadis yang sebelumnya. Tapi di hadis ini hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ringkasnya ini hadis yang hasan, ya, sebagaimana dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ya, bisa Anda melihat di catatan kakinya, di antara para ulama yang bahkan mensahihkannya disebutkan oleh beliau di situ. Ini hadis yang hasan, sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di awal sholat sunnah itu beliau arahkan dulu kendaraannya itu ke arah kiblat. Kadang-kadang, tapi tidak selalu. Kadang-kadang diarahkan dulu, kadang-kadang tanpa diarahkan terlebih dahulu ke arah kiblat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini timbul permasalahan. Ini masalah yang kelima, ya, masalah yang kelima, bagaimana hukumnya menghadapkan kendaraan ke arah kiblat di awal salat sunnah tersebut. Ya, di awal salat sunnah tersebut. Di masalah ini diperselisihkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Sebagian ulama, jadi madhabnya ulama Hanabilah dan juga sebagian ulama Syafi'iyah rahmatullahi alaihim ajma'in berpendapat bahwasanya menghadapkan kendaraan ke arah kiblat di awal salat sunnah ketika safar ini hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang pertama, berpendapat hukumnya adalah wajib. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in, ya, bahwasanya menghadapkan ke arah kiblat di awal salat sunnah tersebut hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib.
Sementara sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kemudian juga satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan ini hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah saja. Jadi pendapat pertama mengatakan hukumnya wajib. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah sunnah, dianjurkan, tidak wajib. Ini dua pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Ringkasnya, ini itu sesuai dengan pendapat yang disebutkan di sini oleh Syekh Albani rahimahullah taala dan juga dalam kitab beliau yang lainnya. Bahwasanya yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah pendapatnya jumhur. Pendapatnya mayoritas para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Ahmad rahimahullah taala fi riwayatin, bahwasanya ini hukumnya adalah sunnah. Ini hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Jadi ketika kita hendak sholat sunnah, ketika kita safar dalam posisi di atas kendaraan, ketika hendak memulai sholat sunnah tersebut, dianjurkan di awal kali itu diarahkan kendaraannya ke arah kiblat terlebih dahulu. Ini hukumnya sunnah. Baru setelah itu terserah kendaraannya itu sesuai dengan arah perjalanannya, sesuai dengan arah perjalanannya. Apakah kemudian belok kanan, belok kiri, atau bahkan membelakangi kiblat, ya sesuai dengan arah perjalanannya. Jadi yang rajih masalah ini hukumnya adalah sunnah. Kenapa kok sunnah? Para ulama atau sebagian ulama rahmatullahi ajma'in menyebutkan dua sisi. Sisi yang pertama, karena apa yang disebutkan dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kaidahnya al-fi'lul mujarrad, yang namanya semata-mata perbuatan itu tidak berfaedah wajib. Itu menurut pendapat yang rajih dalam bahasan usul fikih. Perbuatan itu, ya perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekedar perbuatan beliau tidak bisa kemudian menjadi landasan hukum bahwasanya perbuatan itu wajib. Perbuatan itu hanya memberikan faedah bahwasanya itu adalah suatu hal yang dianjurkan. Beda kalau itu berupa perintah. Kalau berupa perintah dari Rasulullah SAW, menurut pendapat yang rajih, perintahnya Rasulullah SAW itu hukum asalnya adalah berfaedah, wajibnya sesuatu yang beliau perintahkan. Tapi kalau berupa perbuatan, tidak bisa untuk menetapkan hukum wajib, itu hukum asalnya hanya memberikan faedah, disunnahkannya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, bahwasanya pendapat yang mengatakan disunnahkan ini bisa mengumpulkan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya yang mengatakan Rasulullah SAW sholat tanpa menyebutkan beliau di awal sholat sunnah itu menghadapkan untanya atau kendaraannya ke arah kiblat, itu dibawa kepada pengertian bahwasanya seperti itu juga boleh. Tanpa menghadapkan ke kiblat terlebih dahulu, itu hukumnya boleh. Sementara hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan kadang-kadang Rasulullah SAW itu menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat di awal sholat sunnah tadi, ini dibawa kepada hukum sunnah. Afdalnya, lebih utamanya, dianjurkan terlebih dahulu di awal sholat sunnah tersebut untanya atau kendaraannya itu, tunggangannya itu diarahkan ke arah kiblat. Kemudian takbiratul ihram, setelah itu mulai perjalanan ya sambil sholat sunnah itu. Kemudian arah perjalanannya, arah kiblatnya ya sesuai dengan arah perjalanannya. Ini yang rajih di antara pendapatnya para ulama rahmatullahi alaihim ajmain dalam masalah ini. Dan ini tarjihnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Albani rahimahullah taala, kemudian juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah taala, Syekh Sa'di rahimahullah taala, dan banyak para ulama rahmatullahi ajmain merujihkan ini hukumnya adalah sunnah. Ini hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait masalah ini ada masalah yang keenam, ya, masalah yang keenam, kiblatnya orang yang sholat di atas kendaraan itu kemana? Ya, kiblatnya orang yang sholat di atas kendaraannya itu kemana? Ini pembahasan yang penting. Ini pembahasan yang penting. Ya, mungkin suatu saat ya, kita dalam perjalanan, ya, entah mungkin naik mobil atau mungkin naik sepeda motor,
dan kondisi tenang, ya, kondisi tenang. Kemudian kita tergerak hati kita, punya semangat, daripada tidak melakukan apa-apa, ini kesempatan dalam perjalanan ini kita gunakan untuk sholat sunnah. Tapi syaratnya tadi ada 3, sholatnya sholat sunnah, yang kedua posisi safar, yang ketiga di atas kendaraan. Harus terpenuhi 3 syarat ini. Ya, harus terpenuhi tiga syarat ini. Nah, ketika di awal kita menjalankan sunnah, kendaraan kita arahkan ke arah kiblat jika memungkinkan untuk menjalankan sunnah tersebut. Setelah itu mulai ke perjalanan. Anggap saja mungkin perjalanannya dari sini menuju ke Banyuwangi, berarti malah ke timur membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat. Tentu saja ada belok kanan, belok kiri, serong dan seterusnya di dalam perjalanan tersebut. Lalu kemana arah kiblat kita di dalam sholat di atas kendaraan tersebut? Ya, di atas kendaraan tersebut. Disebutkan dalam hadis, yakni Anas Malik radhiyallahu ta'ala anhu tadi, "Tsumma shalla haitsu wajjahu rikabu." Kemudian Rasulullah SAW sholat ke arah manapun kendaraannya menghadap. Ya, ke arah manapun kendaraannya menghadap. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam sebagaimana dalam Majmu' Fatawa beliau, hal ini disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, bahwasanya kiblatnya orang yang sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar itu adalah sesuai dengan arah perjalanannya. Yang asal kiblat itu menghadap ke Ka'bah, khusus bagi orang ini diganti arah perjalanannya, arah kiblatnya menjadi arah perjalanan. Atau dengan kata lain, arah perjalanannya itulah sebagai kiblatnya. Ya, arah perjalanannya itulah sebagai kiblatnya. Dan ini dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Maka di situ ada 2 kiblat. Yang pertama Ka'bah, kiblat asal, ya, kiblat asal. Kemudian yang kedua, yakni arah perjalanan kiblat khusus bagi orang tersebut. Ya, kiblat khusus bagi orang yang sedang safar di atas kendaraan, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah. Maka pilihan dia itu hanya 2 kiblat tersebut. Ya, ima dia mengikuti arah perjalanannya, sesuai dengan arah jalannya, ya, arah perjalanannya. Ima suatu saat, misalkan ketika kita perjalanan ke timur, suatu saat kan mungkin ada belok ke mana? Belok ke kanan, berarti ke selatan. Kadang-kadang ke selatan ini kemudian agak serong ke barat dikit. Ya. Itu kalau misalkan kita agak berhenti sebentar, kemudian kita hadapkan ke barat, ke arah kiblat, maka itu tetap sah. Karena arah barat kiblat itu asal dari arah kiblat kita. Maka dua-duanya ini sah. Kita menghadap ke kiblat suatu saat ketika memungkinkan. Kemudian kita ngikuti arah perjalanan kita, maka dua-duanya posisi ini adalah sah. Tapi para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dan juga para ulama yang lainnya memberikan peringatan, hati-hati dengan apa? Di luar 2 arah ini. Kalau kita keluar dari 2 arah ini, tidak menghadap ke kiblat ketika memungkinkan, ataupun tidak mengikuti arah perjalanan kita, dan itu kita sengaja, ya, kita seharusnya arahnya ke timur misalkan, ya, arah perjalanan ke timur, kemudian misalkan lewat di mana, lewat di suatu tempat yang indah gitu, ya, suatu tempat yang indah, juru-juru kelihatan sejuk di pandangan gitu, kemudian kita berhenti, kita kemudian yang dari arah timur kemudian belok ke arah utara, lihat pemandangan gitu, lihat pemandangan. Nah, ini sholatnya batal. Ya, seperti ini sholatnya batal. Kenapa? Karena tidak terpenuhi 2 arah kiblat tadi. Kita tidak menghadap ke arah barat yang itu kiblat asal kita. Kita tidak pula mengikuti arah perjalanan kita. Ketika itu kita sedang berjalan ke arah timur, pemandangan indah di utara, kita berhenti menghadapkan badan kita dan ya kendaraan kita ke arah utara. Nah, maka dengan begini sholat kita menjadi batal. Ya, sholat kita menjadi batal. Maka pilihannya cuma 2, ima mengikuti arah perjalanan dari kendaraan kita ketika di atas kendaraan itu, atau terkadang kita hadapkan ke arah kiblat kalau memungkinkan. Cuma 2 itu kemungkinannya. Di luar itu, kalau kita menyengaja untuk menghadapkan arah tubuh kita, padahal kita sedang sholat sunnah itu, kita arahkan ke selain 2 kiblat tadi, maka berarti sholat kita batal. Ya, sholat kita batal karena kita tidak menghadap kiblat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itu kalau kita sengaja. Beda lagi kalau kita mungkin sedang naik kuda. Nah, perjalanannya naik kuda. Jarang lagi sekarang naik kuda. Misalkan perjalanan naik kuda, kemudian suatu saat kudanya di luar kendali kita, dia belok ke mana? Belok ke utara, kemudian berhenti menghadap ke utara, padahal arah perjalanannya ke timur. Tidak menghadap kiblat, tidak pula menghadap ke arah perjalanan kita. Malah kudanya belok ke utara, di luar kendali kita, tanpa kesengajaan dari kita. Ya, tanpa kesengajaan dari kita. Maka di sini ada perincian dari para ulama rahmatullahi ajmain. Kalau beloknya itu hanya sebentar, maka itu tidak bermadharat, tidak masalah, sholatnya tetap sah. Adapun kalau lama, maka ini ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Yang rajih, ya, wallahu a'lam bishawab, pokoknya selama tidak ada unsur kesengajaan dari kita untuk membelokkan dari arah perjalanan kita atau dari arah kiblat yakni barat, maka berarti sholat kita tetap sah. Jadi ketika kuda kita misalkan belok ke utara, segera kita kembalikan ke arah perjalanan yang seharusnya. Insyaallah dengan demikian sholatnya tetap sah, dan itu yang direjihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yakni di halaman 94. Ya, di halaman 94 ini membahas tentang bagaimana caranya sholat di atas kendaraan. Ya, bagaimana caranya sholat di atas kendaraan. Beliau sebutkan sebuah hadis, dan hadis ini hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh para ulama, yakni dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, di awal halaman 94 beliau menceritakan, para sahabat itu menceritakan, kana yarka'u, kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau ruku' wa yasjudu, dan sujud ala rahilatihi, di atas kendaraannya, ima'an bi ra'sihi, dengan memberikan isyarat menggunakan kepala beliau yang mulia. Ya. Jadi ini sholat di atas kendaraan. Caranya apa? Untuk mengganti dari rukuk dan sujud di atas kendaraan itu diganti dengan isyarat kepala. Ya, diganti dengan isyarat kepala. Bagaimana isyarat kepalanya itu? Wa yaj'alu sujuda, beliau menjadikan sujudnya itu, isyarat untuk sujud itu, akhfadha minar ruku'i, lebih rendah dibandingkan isyarat untuk rukuk. Kalau rukuk mungkin ditundukkan sedikit, ketika mengisyaratkan untuk sujud lebih nunduk lagi. Nah, gitu. Jadi intinya seperti itu. Isyarat untuk rukuk itu sedikit, tapi kalau isyarat untuk sujud maka itu lebih menundukkan kepala lagi. Ini tata cara mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan. Begitu pula terkadang dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat bisa pula dilakukan sholat wajib di atas kendaraan. Ya, tata caranya juga seperti itu. Tata caranya juga seperti itu. Itu kalau kondisi darurat. Tapi intinya kaidahnya, yang namanya sholat wajib itu harus turun dari kendaraan, harus menghadap ke kiblat, kecuali dalam kondisi darurat. Kalau sudah kondisi darurat, maka apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak mungkin untuk dikerjakan, maka itu insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Kemudian juga kemarin telah kita lewatkan perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Beliau menukilkan bahwasanya tata cara seperti itu, ya, kalau rukuk pakai isyarat kepala sedikit, kalau sujud isyarat kepalanya lebih menunduk, kemudian juga ada tasyahudnya, kemudian diakhiri ditutup dengan salam. Tata cara seperti ini disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Dinukilkan ijma itu oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah taala dalam kitab At-Tamhid jilid 17 halaman 72. Ini secara ringkas tentang tata cara sholat di atas kendaraan, ya, tata cara sholat di atas kendaraan.
Dan ini adalah masalah yang ke-7. Ini masalah yang ke-7. Kemudian masalah yang ke-8, masalah yang ke-8 terkait sholat wajib, terkait masalah sholat wajib. Apakah boleh sholat wajib itu dengan di atas kendaraan? Maka di sini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis yang berikutnya ini hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza arada, jika beliau ingin ayyusolliya, untuk menjalankan salat al-faridata, salat yang wajib, nazala, maka beliau turun dari kendaraannya. Beliau turun dari kendaraannya kalau hendak mengerjakan salat yang wajib. Fastaqbalal qiblata, kemudian beliau menghadap ke kiblat. Jadi turun dari kendaraan, kemudian salat wajib dengan menghadap ke kiblat, posisi bukan di atas kendaraan tapi sudah turun dari kendaraan. Ini hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Bukhari dan Ahmad, itu yang ada di ta'liqnya. Itu yang ada di ta'liqnya. Maka disebutkan bahwasanya para ulama telah sepakat, para ulama telah sepakat tidak boleh sholat wajib itu dikerjakan di atas kendaraan. Tidak boleh sholat wajib itu dikerjakan di atas kendaraan, dan ini dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Di antara yang meninggalkan ijma itu al-Imam Ibnu Battal, kemudian Al-Qati'iyat, Al-Maliki, kemudian Al-Imam An-Nawawi, kemudian Al-Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah ta'ala. Ulangi, Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, Al-Qati'iyat, Al-Maliki rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Mulaqqin Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini di antara ulama yang menukilkan kesepakatan para ulama bahwasanya tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Di sini kita baca kalamnya Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala, salah satu saja kita baca. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari. Kata Ibnu Battal rahimahullah taala, ajma'al ulama'u, para ulama telah sepakat, ala istiratin nuzuli, disyaratkannya turun dari kendaraan, lil faridoti, untuk mengerjakan sholat yang wajib. Ulama sepakat kalau untuk sholat yang wajib, supaya sholatnya itu sah, disyaratkan sholatnya yang wajib itu harus turun dari kendaraan. Ini ulama sepakat. Wa annahu la yajuzu, dan ulama sepakat bahwasanya tidak boleh li ahadin, bagi siapapun, ayyusolli al faridota, untuk sholat wajib, ala dabati, di atas kendaraan. Tidak boleh, tidak boleh. Ini hukumnya haram. Sholat wajib di atas kendaraan dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi ajmain itu tidak boleh, ini haram. Min ghairi udhrin, kalau tanpa udzur. Ini keterangan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala, dinukilkan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Ulama sepakat disyaratkan supaya sholat wajibnya itu sah harus turun dari kendaraan, dan tidak boleh, yakni haram sholat wajib di atas kendaraan kalau tanpa udzur. Berarti kalau ada udzur itu hukumnya berbeda. Kalau ada udzur hukumnya berbeda. Di antara udzur yang disebutkan oleh para ulama rahmatullahi ajmain, tapi ini suatu udzur yang sifatnya sangat ketat, Tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam masalah ini, menggampangkan masalah ini, tidak boleh. Harus benar-benar kondisi yang darurat, benar-benar kondisi yang darurat, yang mengharuskan kita memang tidak mungkin turun dari kendaraan tersebut, dan kita harus mengerjakan sholat itu di atas kendaraan. Contoh disebutkan oleh para ulama seperti ketika kita berada di atas as-safinah, di atas perahu. Para ulama sepakat boleh mengerjakan sholat di atas perahu, dan itu sah, karena tidak mungkin kita turun dari perahu, apalagi di tengah lautan gitu, sedang tengah lautan, tentu tidak mungkin untuk turun dari perahu. Maka sepakat ulama boleh sholat wajib, sholat wajib di atas perahu itu diperbolehkan dan sah.
Atau juga kalau di masa kita ini sholat di atas pesawat, ketika posisi sudah tenang bisa dikerjakan sholat di atas pesawat. Nah, maka ya boleh dan sah sholat di atas pesawat itu. Ya, sah sholat di atas pesawat tersebut karena tidak mungkin untuk turun, ya tidak mungkin untuk turun. Nah, tapi ini juga ada syarat-syaratnya yang demikian ini. Atau juga dalam kendaraan-kendaraan yang lain, mungkin mobil atau yang lainnya, naik bis atau naik kereta, kemudian memang benar-benar mepet, ya darurat, tidak ada kesempatan sama sekali untuk turun, sementara waktu sholat sudah hampir habis, ya, waktu sholat sudah hampir habis, imma habis waktu sholatnya atau waktu jamaknya sudah hampir habis. Kalau subuh kan nggak bisa dijamak, berarti waktunya sudah hampir terbit matahari, kok belum bisa turun dari bis atau dari kereta itu, tidak ada kesempatan untuk turun, berarti boleh dan sah sholat wajib di atas kereta tersebut kalau kondisinya sudah mepet darurat. Tapi kalau misalkan baru awal masuk waktu subuh, baru terbit fajar shodiq, dan masih ada kemungkinan nanti kira-kira sampai stasiun berikutnya ada kesempatan untuk berhenti dan masih di waktu subuh, tidak boleh kita sholat di atas kereta api. Nunggu sampai tiba di sampai tiba di stasiun yang berikutnya, tapi syaratnya masih di waktu subuh. Syaratnya masih di waktu subuh. Adapun kalau ternyata ada satu dan lain masalah, jadwal tidak sesuai, ya, yang terjadi tidak sesuai dengan jadwal, belum sampai stasiun berikutnya matahari hampir muncul, hampir habis waktu subuh, ya sudah kita kerjakan sholat wajib itu meskipun di atas kereta, ya, meskipun di atas kereta tanpa turun dari kereta karena waktunya hampir habis, itu tidak mengapa karena kondisi darurat, ya, karena kondisi darurat. Tapi tunggu sampai waktunya memang mudoyak, waktunya itu sudah mepet, ya, dan hampir habis, tidak ada kemungkinan untuk turun, sudah terpaksa darurat kita sholat di atas kendaraan, ya. Tapi sholat di atas kendaraan ini juga sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau bisa berdiri maka tetap berdiri. Misalkan di kereta bisa berdiri, ya harus berdiri kalau bisa berdiri. Di atas pesawat kalau bisa berdiri, ya harus berdiri. Kalau tidak bisa baru duduk. Begitu pula di atas safinah, di atas perahu, kalau bisa berdiri harus berdiri karena sholat wajib. Kalau tidak bisa maka boleh duduk. Demikian seterusnya. Intinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apa yang bisa kita kerjakan dan itu wajib, maka harus kita kerjakan. Apa yang kita memang tidak bisa mengerjakan, maka bisa kita tinggalkan karena tidak ada kemampuan pada diri kita. Ini termasuk udzur ketika tidak ada kemampuan pada diri kita. Contoh lain, waktu maghrib dan waktu isya. Masuk waktu maghrib, ini waktunya masih panjang, bisa dijamak dengan isya, Maka tunggu dulu, barangkali pas masuk waktu isya itu mungkin jam 9 atau jam 10 nanti ada kesempatan untuk berhenti dan turun, maka berarti di situ kita berhenti, turun, kemudian kita sholat wajib maghrib dijamak dengan isya qashar karena sedang safar, posisi di tanah, jadi turun ke bawah, tidak di atas kendaraan jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan. Tapi kalau waktu jamaknya sudah hampir habis, waktu isyanya hampir habis, kok belum ada kesempatan untuk turun, ya sudah kerjakan sholat jamak maghrib dan isya tadi di atas kereta atau di atas bis karena kondisi darurat. Tapi kalau tidak darurat, kemudian sholat di atas kendaraan, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak darurat, kalau sholat di atas kendaraan, maka sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Contoh yang lain darurat, misalkan banjir, tidak mungkin ya sholat di bawah karena ya banjir. Sehingga kalau sholat di bawah nanti akan tenggelam ketika rukuk sudah kena kepala, apalagi sujud ya tambah kelelep gitu, tambah tenggelam. Jadi kondisi darurat tidak mungkin sholat di bawah, maka boleh ya, mungkin sholat naik kemana atau di atas kendaraan, naik di atas mobil atau apa boleh. Nah, dan cara melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang ada. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Apa yang tidak bisa dikerjakan, bisa ditinggalkan karena udzur tersebut. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi tentang masalah masalah salat wajib. Maka hukum asal salat wajib itu harus turun dari kendaraan, dan ini syarat sahnya salat dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi ajmain, kecuali pada kondisi darurat.
kecuali pada kondisi darurat. Baik. Alhamdulillah dengan demikian selesai pembahasan terkait pengecualian yang pertama, yakni pembahasan terkait masalah sholat sunnah di atas kendaraan ketika sedang safar, ya, ketika sedang safar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pembahasan terkait pengecualian yang kedua. Ya, pengecualian yang kedua. Kalau pengecualian yang pertama telah kita sebutkan tadi, sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan. Pengecualian yang kedua ini dari sisi ungkapannya kita ambilkan dari kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah taala. Pengecualian yang kedua yang mana sah sholat tanpa menghadap kiblat adalah bagi seorang yang dalam kondisi al-ajiz, tidak mampu untuk menghadap kiblat, ya, tidak mampu untuk menghadap kiblat. Maka kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, fayusolli kaifama amkana. Dia sholat dengan tata cara bagaimanapun yang dia memungkinkan bagi dirinya untuk melakukannya ketika kondisi dia tidak mampu untuk menghadap ke kiblat. Dan para ulama menyebutkan beberapa surah, beberapa bentuk gambaran dari kondisi al-ajiz ini. Tidak mampu menghadap kiblat itu ada beberapa bentuk. Untuk menyederhanakan, karena simpulkan menjadi 3 bentuk. Simpulkan menjadi tiga bentuk. Yang pertama, ya, bentuk yang pertama memang tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk menghadap ke kiblat. Contoh yang sering disebutkan oleh para ulama, orang yang sakitnya itu parah sampai dia itu tidak mampu untuk bergerak, tidak bisa berpindah sendiri untuk menghadap ke kiblat. Kemudian juga tidak ada orang lain yang bisa dimintai bantuan untuk menolongnya menghadap ke kiblat. Dia stroke misalkan, tidak bisa gerak sama sekali, dan juga tidak ada orang yang bisa membantunya menghadap ke kiblat. Waktu sholat hampir habis, maka ya sudah, dia sholat meskipun tanpa menghadap ke kiblat. Sholat meskipun tanpa menghadap ke kiblat karena kondisi darurat. Begitu pula nanti kaitannya tentang masalah berwudu dan lain sebagainya. Ketika kondisi darurat, semuanya ini menjadi gugur. Ya, semuanya menjadi gugur. Dimenangkan apa? Dimenangkan masalah waktu. Ya, waktu sholat itu yang paling ditekankan. Ya, waktu sholat itu syarat yang paling ditekankan. Untuk memenangkan waktu sholat ini, bisa jadi dalam kondisi darurat, bisa sholat tanpa berwudu, bisa sholat tanpa menutup aurat, bisa sholat tanpa berdiri, bisa sholat tanpa menghadap kiblat dan seterusnya. Untuk memenangkan masalah waktu. Kalau waktu hampir habis, sudah kerjakan sholat dengan kondisi apa adanya, ya, kerjakan sholat di kondisi apa adanya. Ini kalau memang kondisinya benar-benar mepet, ya, kondisi benar-benar darurat, maka dimenangkan masalah waktu dibandingkan syarat-syarat yang lainnya, ya, dibandingkan syarat-syarat yang lainnya. Baik, maka di sini, ya, pengecualian yang kedua, bentuk yang pertama tidak mampu untuk menghadap kiblat. Orang sakit, tidak ada yang mengarahkan ke arah kiblat, atau juga seorang yang terikat, ya, rumahnya kedatangan perampok begitu, kemudian dikuras semua harta yang ada. Bukan hanya dikuras, kemudian dia diikat di mana, di tiang rumahnya. Ngikatnya pun bukan ke arah barat, ngikatnya ke arah timur, ngikatnya ke arah timur. Nah, dan itu di waktu tengah malam, dini hari jam 1 gitu. Perampoknya pergi, datang waktu subuh, nunggu teriak-teriak tolong-tolong, nggak ada orang tetangga yang datang. Sampai waktu sudah hampir terbit matahari, subuh hampir habis. Sementara kondisi kondisi juga masih punya hadat, ya, kondisi punya hadat, terikat menghadap ke timur, ya sudah, dia sholat subuh 2 rakaat dalam kondisi apa adanya, meskipun tanpa wudu, meskipun tanpa menghadap ke kiblat, untuk memenangkan sisi syarat waktu. Syarat waktu itu yang dimenangkan, itu yang dimenangkan. Kemudian surah yang kedua, ya, surah yang kedua di antara bentuk ajiz, yakni tersamarkannya ilmu tentang arah kiblat, ya, tersamarkannya ilmu tentang arah kiblat, tidak mampu mengetahui mana arah kiblat, ya, tidak mampu mengetahui arah kiblat. Contoh, kalau sekarang jarang tapi kita kasihkan contoh yang kira agak ekstrim. Sedang perjalanan, kemudian perjalanan jarak jauh,
Pas itu di tengah hutan, ya, tengah hutan malam hari, ya, tengah hutan, tengah pegunungan gitu, malam hari, kemudian cuaca sangat gelap, hujan deras, tidak kelihatan bintang sama sekali. Kemudian mau lihat aplikasi di HP untuk melihat kompas juga ternyata lowbat, HP-nya mati, sudah tidak tahu utara, tidak mau tahu selatan, barat, timur, sudah nggak tahu sama sekali. Sementara waktu sholat diperkirakan hampir habis, maka dia perkirakan kira-kira arah kiblat itu mana. Pokoknya dia perkirakan meskipun tanpa berijtihad, karena tidak ada dalil sama sekali, nggak ada petunjuk sama sekali untuk mengetahui arah kiblat. Ya, waktunya malam hari, hujan lagi, sehingga bintang sama sekali tidak nampak. Ya, bintang sama sekali tidak nampak. Kalau zaman dulu kan biasanya cari petunjuk di perjalanan malam hari itu kan pakai bintang kan. Di antaranya seperti bintang utara itu untuk menentukan arah utara, ataupun bintang yang lainnya. Kalau Gua Penceng itu selatan ya. Gua Penceng itu di arah selatan dan semisalnya. Nah ini kondisi gelap gulita, hujan deras, tidak nampak bintang sama sekali, tidak tahu utara, selatan, barat, timur. Ya sudah, dia kerjakan sholat ke arah manapun yang dia kira itu sebagai arah kiblat. Ini dalam kondisi memang karena tidak ada kemampuan untuk mengetahui arah kiblat. Nah, dia sudah berupaya ternyata tidak bisa juga, ya sudah dia sholat ke arah manapun yang dia anggap itu sebagai arah kiblat. Kalau ternyata setelah itu ketahuan keliru, maka yang rajih tetap sah sholatnya. Dan insya Allah itu akan ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang ketiga dari bentuk ajiz, karena kondisi tidak memungkinkan. Ya, karena kondisi tidak memungkinkan. Ya. Dan ini banyak bentuknya. Disebutkan oleh para ulama rahmatullahi ajmain. Seperti ketika peperangan itu sedang berkecamuk, ya. Peperangan sedang berkecamuk, ya, sudah berhadapan langsung, ya, sudah pertempuran secara langsung, sehingga tidak mungkin lagi untuk sholat khauf dengan menghadap ke kiblat. Ataupun juga ketika seorang itu dikejar oleh para penjahat, tidak mungkin dia berhenti kemudian menghadap kiblat, ataupun dalam larinya pokoknya dia asal lari, yang penting selamat dari penjahat tersebut. Atau dikejar oleh binatang buas, ya yang penting lari, sudah tidak peduli ke arah mana. Kemudian waktu sholat hampir habis, ya sudah dia sholat sambil lari, meskipun tanpa menghadap arah kiblat karena kondisi darurat, sementara waktu hampir habis. Atau seorang tsunami, naik kendaraannya ke Scorpio gitu, kemudian digaspol, lari dari tsunami, sudah nggak peduli arah, yang penting pokoknya lari dari tsunami, entah arah kiblat entah arah mana, kemudian dia sambil lari itu sholat sebisanya, karena kondisi darurat meskipun tanpa menghadap ke kiblat. Ini kondisi darurat, ya. Contoh dari kondisi darurat. Atau lari dari banjir, lari dari kebakaran dan semisalnya, kondisi darurat. Kalau masih memungkinkan sholat menghadap kiblat, harus menghadap kiblat karena sholat wajib. Tapi kalau tidak memungkinkan, memang benar-benar darurat, maka bisa dia sholat tanpa menghadap ke kiblat. Sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala di sini, ini adalah sebagian di antara surah-surah tersebut. Syekh Albani rahimahullah taala hanya menyebutkan tentang masalah sholat ketika kondisi ketakutan yang sangat, sholatil khauf asyadid. Ini di halaman 94 ya, di halaman 94. Ini di paragraf yang ketiga, 94 paragraf yang ketiga. Dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, wa amma fi sholatil khaufi syadidi, adapun dalam kondisi mengerjakan sholat yang kondisinya itu khauf, takut, dan takutnya itu asyadidi, yang sangat parah. Karena sholat khauf itu bertingkat-tingkat, dan itu harus difahami. Ini sekaligus sebagai koreksian untuk terjemahan di sini, ya. Karena apa yang disebutkan dalam terjemahan ini adalah sholat khauf. Sholat khauf beda dengan sholat khaufus syadid, ya. Ini tingkatannya berbeda-beda. Jadi ketika peperangan itu kan kondisi berbeda-beda. Mungkin untuk memudahkan kita perinci. Kondisi yang pertama memang kondisi perang,
Ya, kondisi perang tapi belum berkecamuk, hanya siaga 1. Sewaktu-waktu bisa ada serangan dari musuh, tapi belum berkecamuk, masih siaga gitu. Maka dalam kondisi yang pertama ini dikerjakan salat khauf, sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab fikih. Biasanya oleh Rasulullah SAW dibagi menjadi dua kelompok, ya, dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian bergantian salat bersama Rasulullah SAW. Perinciannya ada di masalah salatul khauf. Ini tetap salat jamaah dengan menghadap ke kiblat. Salat jamaah dengan menghadap ke kiblat. Ini kondisi pertama. Peperangan siaga 1 tapi belum berkecamuk perangnya. Nah, maka ini dimaksudkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala bukan kondisi yang pertama, ya, bukan kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, jika tidak memungkinkan salat khauf dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka bisa atau dianjurkan untuk menunda pelaksanaan salat wajib itu sampai waktunya mepet, sampai waktu salat hampir habis atau waktu jamaahnya hampir habis. Kalau sampai waktunya hampir habis itu tetap tidak ada kesempatan untuk salat khauf sebagaimana tata cara yang biasanya, maka masuk ke kondisi yang ketiga. Masuk kondisi yang ketiga ini apa? Yakni salatul khaufi asyadidi. Salat pada kondisi yang mengkhawatirkan dan syadid, yakni sudah sangat genting, perang sudah berkecamuk. Ya, perang sudah berkecamuk. Bukan hanya siaga 1 tapi benar-benar sudah kelahi, ya, sudah kelahi. Kalau zaman dulu ya pakai pedang, pakai tombak gitu. Ya sudah perang gitu, ya sudah ya perang langsung, ya sudah adu fisik. Kalau zaman dahulu seperti itu. Maka kalau sudah kondisi seperti ini bisa dikerjakan sholat itu ya sesuai dengan kondisinya. Disebutkan di sini faqad sanna Rasulullah SAW dalam sholat khauf yang sangat genting seperti itu, sudah berkecamuk perangnya. Rasulullah SAW telah mengajarkan li ummatihi, bagi umatnya, ayyusallu, supaya mereka melaksanakan salat dalam kondisi perang yang sudah berkecamuk itu, rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana. Rijalan baik dengan berjalan, qiyaman sambil berdiri, ala aqdamihim di atas kakinya. Ya. Berjalan sambil berdiri di atas kaki, ya, sambil jalan ke sana kemari, ya, mencari celah-celah gitu, ya, ketika menghadapi musuh itu. Aurukbanan, ataupun sambil berkendaraan di atas kudanya, ya, kuda perangnya ataupun yang lainnya. Ya, baik jalan kaki ataupun dengan naik kendaraan, bukan berhenti pada satu posisi karena perang sudah berkecamuk, tidak mungkin berhenti pada satu sisi. Berhenti situ ya habis nanti. Jadi harus ke sana pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, karena kondisi sudah berkecamuk perangnya. Mustaqbilil qiblati aw ghairu mustaqbiliha, dalam keadaan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat, terserah. Pokoknya sesuai kondisi. Kalau masih bisa menghadap kiblat, maka menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, ya sudah. Ini sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau peperangannya itu sudah berkecamuk, sudah sangat genting, maka sholat dikerjakan sesuai dengan kondisi yang ada. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak bisa dikerjakan, tidak dikerjakan. Bisa dengan berdiri, ya berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, mengharuskan tiarap, ya sudah sholat sambil tiarap dan seterusnya. Kalau memang kondisi seperti itu. Baik. Kondisi memang mendesak. Menghadap kiblat ataupun tanpa menghadap kiblat, jamaah ataupun tanpa jamaah, itu sesuai dengan kondisi. Ini kalau sudah kondisi yang ketiga. Di sana sebagian ulama menyebutkan ada kondisi yang keempat, tapi ini khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Jadi kondisi yang keempat ini kalau memang terdesak sampai masuk ke kondisi yang keempat ini, maka diharapkan tidak masalah. Ya, diharapkan tidak masalah menurut sebagian ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kondisi yang keempat itu apa? Kondisi yang keempat itu benar-benar sangat genting sampai tidak sempat sholat sama sekali hingga habis waktunya. Keluar dari waktunya. Dan ini pernah terjadi ketika apa? Perang Khandaq. Ya, pernah terjadi ketika perang Khandaq atau istilah lainnya perang Ahzab. Suatu hari, ya, kalau lihat Bukhari Muslim, sampai apa? Ketinggalan salat asar. Salat asarnya beliau lakukan ketika matahari sudah tenggelam. Beliau salat asar ketika sudah malam, ya, di waktu maghrib. Beliau salat asar, kemudian dilanjutkan salat maghrib. Karena benar-benar nggak sempat lagi untuk sholat,
sangat genting ya, sangat keras sekali pertempuran yang terjadi, sehingga sudah tidak bisa sama sekali untuk mengerjakan sholat. Sehingga beliau mengerjakan sholat ketika matahari sudah tenggelam. Ini riwayat Bukhari Muslim. Sholat asar dulu, baru kemudian sholat maghrib. Di riwayat Imam Nasai Taala, kesempatan yang lain dalam perang Khandaq itu sampai 4 sholat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya jadi satu di waktu yang sudah larut malam, dijadikan satu. Saking tidak sempatnya mengerjakan sholat karena peperangan sangat genting. Ini kondisi yang keempat, tapi menurut sebagian ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Dan itu yang diriwayatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang sahih, idza talatu, jika mereka telah bercampur, ya, sudah campuh, orang Jawa bilang campuh, sudah berkelahi, campur baur fil qital, dalam peperangan, di medan perang, di medan tempur itu sudah campur dengan musuh, sudah adu fisik, fa inna ma huwa, maka tiada lain, huwa yang dikerjakan itu untuk sholat adalah at-takbiru wal isyaratu bir-ra'si. At-takbiru, ucapan takbir, wal isyaratu bir-ra'si, dan isyarat dengan kepala, ya, dan isyarat dengan kepala. Ucapan takbir dan isyarat dengan kepala, hanya dua ini yang dikerjakan dalam sholat khauf yang syadid, yang sangat genting ini. Hanya takbir dan isyarat yang kepala, isyarat rukuk, isyarat sujud, kalau masih bisa dikerjakan, ya, kalau masih bisa dikerjakan. Baik, intinya semua ini apa? Kaidahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, dalam kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani seorang jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yakni idza martukum bi amrin, jika saya perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah apapun, fa'tu minhu mastata'tum, adalah kalian kerjakan perintah itu semaksimal kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian yang maksimal, ya. Baik. Insyaallah sampai di sini, yang kita selesai pembahasan yang kedua tentang pengecualian. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga yakni tentang apa yang dimaksudkan dengan menghadap ke kiblat. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang apa? Tentang kekeliruan ijtihad dalam menentukan arah kiblat. Insyaallah yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan? Jelas insyaallah. Jika tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akhiri ya perjumpaan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita murojaah bersama ini bisa kita fahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.